ketika debu propaganda tak mampu menutup cahaya. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa hampir setiap kali ada berita tentang negara Islam, yang muncul selalu kata-kata kayak radikal, terbelakang, ancaman dunia? Seolah-olah ada narasi besar yang pelan tapi pasti membentuk opini, sampai banyak orang percaya tanpa pernah benar-benar mencari tahu. Di sebuah kota kecil yang jauh dari pusat kekuasaan dunia, ada seorang pemuda bernama Farhan. Sejak kecil dia tumbuh dengan berita-berita yang menampilkan negerinya sebagai sumber masalah global. Sanksi ekonomi datang silih berganti. Media internasional menggambarkan tanah kelahirannya seperti tempat gelap tanpa harapan. Padahal Farhan tahu, di balik layar berita itu, ada ibu-ibu yang tetap bangun sebelum subuh untuk memasak. Ada anak-anak yang tetap menghafal Al-Quran di tengah listrik yang sering mati. Ada para ayah yang tetap tersenyum walau harga kebutuhan melonjak. Negeri itu bukan negeri teroris, itu negeri orang-orang sabar. Propaganda bukan cuma soal senjata. Ia hidup dalam kata-kata, dalam film, dalam opini, dalam framing berita yang diulang-ulang sampai terasa seperti kebenaran. Dunia barat dengan kekuatan medianya sering menggiring cerita bahwa intervensi adalah penyelamatan, bahwa penjajahan modern adalah demokratisasi, bahwa kehancuran adalah harga kebebasan. Satu demi satu negara Islam goyah. Ada yang hancur karena perang, ada yang tercekik karena embargo, ada yang diadu domba lewat konflik internal. Umat pun terpecah, sibuk menyalahkan satu sama lain. Farhan pernah marah, pernah frustasi, pernah bertanya, "Ya Allah, sampai kapan kami hanya jadi objek permainan?" Tapi suatu malam, di tengah gelap karena listrik padam, ia duduk bersama ayahnya. Sang ayah membuka mushaf tua dan berkata pelan, "Nak, kebenaran itu seperti matahari. Bisa tertutup awan, tapi nggak pernah benar-benar padam." Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati Farhan. Ia sadar, propaganda bisa mempengaruhi dunia, tapi tidak bisa mematikan iman. Selama masih ada yang sujud, masih ada yang jujur, masih ada yang berpegang pada nilai keadilan Islam, cahaya itu tetap hidup. Tahun-tahun berlalu, dunia mulai berubah. Orang-orang di barat sendiri mulai mempertanyakan media mereka. Kebohongan demi kebohongan terbongkar. Dokumen-dokumen lama yang dulu dirahasiakan mulai terungkap. Dunia sadar bahwa banyak perang terjadi bukan demi kemanusiaan, tapi demi kepentingan. Perlahan, simpati tumbuh. Orang-orang mulai belajar langsung tentang Islam, bukan dari layar berita, tapi dari tetangga Muslim mereka, dari buku, dari dialog. Mereka menemukan Islam bukan agama kekerasan, tapi agama rahmat. Agama yang mengajarkan keadilan bahkan kepada musuh. Negara-negara Islam yang dulu porak-poranda mulai bangkit, bukan dengan balas dendam, tapi dengan persatuan. Mereka memperkuat pendidikan, membangun ekonomi berbasis keadilan, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bukan lagi bergantung pada sistem yang menekan mereka. Farhan yang dulu pemuda bingung, kini menjadi bagian dari generasi baru. Generasi yang tidak reaktif, tapi strategis. Yang tidak hanya marah, tapi membangun. Yang memahami bahwa kemenangan bukan hanya soal mengalahkan lawan, tapi soal menghadirkan keadilan. Dan ketika dunia mulai lelah dengan sistem yang timpang, mereka melihat alternatif. Mereka melihat prinsip Islam tentang zakat yang mengurangi kesenjangan, tentang larangan riba yang menjaga stabilitas ekonomi, tentang kepemimpinan yang amanah. Kemenangan itu datang bukan dengan dentuman bom, tapi dengan runtuhnya kebohongan. Bukan dengan darah, tapi dengan kesadaran. Dunia pelan-pelan mengakui bahwa nilai-nilai Islam membawa keseimbangan. Suatu hari, Farhan berdiri di tengah kota yang dulu hancur. Kini berdiri kokoh. Anak-anak berlari tanpa takut suara sirene. Pasar ramai dengan perdagangan yang jujur. Masjid penuh, tapi gereja dan rumah ibadah lain juga berdiri damai. Karena Islam yang menang bukan Islam yang menindas, tapi Islam yang melindungi.
Ia tersenyum, mengingat malam gelap tanpa listrik bertahun-tahun lalu. Ternyata benar, debu propaganda bisa berterbangan tinggi, menutupi pandangan banyak orang. Tapi ia tak pernah mampu memadamkan cahaya kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ketika ia sampai, dunia pun ikut merasakan damainya.